Kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di bulan Desember ini kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk satu tujuan, ya Tuhan, untuk menebus dan menyelamatkan hidup kami. Bahkan pada hari ini kami boleh memperingati akan kematian Tuhan di atas kayu salib di Bukit Kalvari, sehingga Tuhan kami diselamatkan. Kami sungguh bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan, karena kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, biar kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dunia dengan segala keindahannya akan lalu lenyap, tetapi firman Allah tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu, ya Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu, sehingga pada siang hari ini tidak terkecuali setiap kami dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat terima kelegaan. Sebab kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Jadi kita sudah masuk bulan Desember, ini sudah minggu kedua. Kita sudah masuk bulan Natal, ada pohon Natal ya. Bahkan pujian Pak Vitalis tadi juga pujian Natal. Jadi saya nggak ketinggalan, saya juga mau khotbah Natal Bapak sekalian ya. Puji Tuhan, jadi saya akan berkhotbah hari ini sesuai dengan tema PGI, tema KWI, tema GBI, yaitu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dan kita akan sama-sama membaca dari Matius 1 mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik Bapak Ibu, sudah ada di tayangan, yang tidak bawa Alkitab boleh menyimak atau membaca di dalam multimedia yang sudah tersedia. Kita akan bacakan ayat 18, 19 sampai dengan ayat 21 bersama-sama pelan-pelan ya. Matius 1 ayat 18 sampai 21, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi mungkin kalau kita bacain sepintas kita jadi, kok ini firman Tuhan bertentangan gitu ya. Ayat 18-nya bertunangan, ayat 19-nya menceraikan istrinya. Nah ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menyerang umat Kristen. Kok Alkitab katanya bertentangan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak bertentangan. Kalau kita kembali kepada masa itu, maka yang namanya bertunangan itu ada dua macam. Jadi orang yang sudah berumur 12 sampai 17 itu pertunangan pertama. Ya, dan nanti setelah kurang 1 tahun apa 2 tahun itu tunangan yang kedua. Tapi sekalipun sudah bertunangan, mereka tidak bisa hidup bersama satu rumah, ya, kumpul bersama tidak bisa, berhubungan suami istri tidak bisa, masih terikat tunangan itu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di sini temanya Allah hadir
menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan dari apa? Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Karena dikatakan tadi dalam bacaan kita, ya Yusuf diam-diam ingin menceraikan istrinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa seringkali salah paham di dalam keluarga bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga. Iya apa enggak? Seringkali salah paham. Nah kalau Maria sudah dikasih tahu oleh malaikat bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, tetapi Yusuf kan belum dikasih tahu. Saya masih bertunangan, saya belum pernah jamah dia, kenapa dia hamil? Pasti dia berselingkuh dan lain sebagainya. Itu yang muncul di pikiran Yusuf. Dan akhirnya tadi dikatakan dengan diam-diam dia tidak mencemarkan nama istrinya, dengan diam-diam dia mau menceraikan Maria. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa hal ini pun sekarang banyak muncul di tengah-tengah keluarga. Seringkali salah paham, kurang pengertian bisa menghancurkan keluarga. Kalau kita lihat data statistik tahun 2024 kemarin, tingkat perceraian di Indonesia wah sudah diambang ya berbahaya Bu sekalian. Karena banyak hal yang bisa membuat orang menjadi bercerai. Nah kita lihat di sini, Yusuf pun akan menceraikan Maria dengan secara diam-diam. Hubungan Yusuf dan Maria hampir bubar karena salah paham. Sampai mereka mengerti rencana Tuhan. Tatkala Yusuf punya kerinduan dan punya keinginan untuk menceraikan, tiba-tiba ada intervensi Allah kepada Yusuf. Yusuf, ya jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Nah Bapak sekalian, kalau ada intervensi Allah, maka hal itu tidak akan terjadi. Amin. Oleh sebab itu dalam rumah tangga dan keluarga kita harus libatkan terus Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Jadi bukan soal kalah atau menang Bapak sekalian. Jadi tetapi bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga ada tempat karakter kita dibentuk. Ya, kita bisa menjadi seperti Kristus, yaitu penuh kasih. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada sebuah keluarga, wah ini suami, istrinya berulang tahun. Nah, kalau berulang tahun itu suami paling susah cari kado buat istri. Kalau istri paling tahu kado buat suaminya apa, gampang dia tahu. Tapi kalau suami cari kado buat istri itu pergumulan luar biasa. Nah ini istrinya ulang tahun, suaminya bingung mau kasih kado apa yang terbaik buat dia. Dia pikir ini kayak kurang pas, ini kurang pas. Dia ingat kalau makan istrinya paling suka makan kepala ikan. Nah Bapak sekalian, dia ke kantor pas pulang dia mampir dulu langsung beli 5 ekor kepala ikan. Wah langsung begitu sampai di rumah dia katakan, halo Mam, selamat ulang tahun dan sebagainya, ini ada surprise buat kamu. Nah Bapak sekalian, ternyata begitu dibuka istrinya kaget. Dia teriak, sungguh keterlaluan kamu. Kenapa kamu beliin saya 5 kepala ekor ikan ini? Suaminya pikir, lah kamu kan paling suka makan kepala ikan. Bukan saya gak suka makan kepala ikan. Karena kamu sama anak-anak sudah makan dagingnya, saya tinggal kebagian kepalanya. Jadi saya tuh bukannya suka kepala ikan, karena gak ada dimakan lagi tinggal kepalanya, maka saya makan. Dia pikir suaminya itu kesukaan istrinya. Padahal dia suka makan daging atau dagingnya ikan bukannya kepalanya. Nah Bapak Ibu sekalian seringkali ya kesalahpahaman, mungkin udah sekian tahun ya kita menikah, tapi seringkali bahasa kasih kita itu tidak seperti yang diharapkan. Karena kita tidak tahu persis kesukaannya seperti itu. Saya pernah punya pengalaman Bapak sekalian. Saya pulang dari gereja, saya mau lewat Tomang, pas begitu belok jalan Musi ke kiri mau ke arah Tomang, kepala saya gak enak Bapak sekalian. Kemudian saya telepon, Mah kepalaku gak enak, ini trotoar udah saya tabrak nih. Sudah gitu. Wah jangan dilanjutin Pak, mampir dulu. Mampir itu di situ ada Pizza Domino. Jadi kalau Bapak Ibu di Tomang tuh turun begitu ada Pizza Domino sebelah kiri.
Aku nggak tahu beli pizza Domino mau beli apa pesan. Dia ketikin di WA, nanti pesan ini aja kasih sama yang jaga. Ternyata ada pizza kecil sama teh anget buat sekalian. Jadi saya berhentilah di Domino itu kurang lebih ya 1 jam begitu. Nah setelah enak di sebelahnya Domino itu ada Indomaret. Saya bilang sama istri, Ma aku kayaknya sudah agak enak. Saya mungkin sebentar lagi pulang, tapi saya mau bayar Indomaret, mau beli minyak kayu putih yang kecil buat gosok-gosok di belakang. Singkat cerita, gak lama dia telepon, Pak jangan lupa ya, aku beliin 1 yang kecil. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, akhirnya saya beli minyak kayu putih itu 2. Buat saya sama oleh-oleh buat dia, minyak kayu putih yang kecil. Bapak sekalian, begitu sampai di rumah saya kasih minyak kayu putih itu, istri saya tendang saya ketawa setengah mati. Maksudku bukan minyak kayu putih, beliin pizza yang kecil. Coba sekalian, saya dari tadi belum makan nungguin pizza itu, jadi saya belum makan sampai sekarang. Nah Bapak sekalian, komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita, amin. Akhirnya kita ketawa sepanjang malam, tiap kali ingat loh, orang lagi lapar kok dikasih minyak kayu putih. Saya juga bego, 1 keluarga kenapa beli minyak kayu putih kecil-kecil 2, 1 kan cukup gitu ya. Ya tapi itulah ya Bapak sekalian, seringkali kita salah paham, salah mengerti dan ya komunikasi yang salah. Nah Bapak sekalian, kalau ada kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan baca coba satu bacaan yang luar biasa. Nah, percakapan kalau ada kasih dalam kehidupan kita, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, ini S ini suami, I ini istri ya. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Lalu istrinya berkata, apakah kau rela kalau aku pergi? Kemudian sang suami menjawab, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Kemudian istrinya bertanya, apakah kau mencintaiku? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Kemudian istrinya berkata, sayangku, seperti itu. Itu kalau ada kasih di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kalau kasih itu sudah mulai luntur, kasih itu sudah mulai hilang buat sekalian, kata-katanya sama. Cuma kalau sekarang bacanya dari bawah buat sekalian. Ya saya akan bacakan, sayangku, ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apa kau pernah selingkuh? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya apa sekalian? Aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Nah itu kalau kasih mulai tidak ada di tengah-tengah keluarga kita. Seperti bahasanya, colek Bapak Ibu kiri kanannya. Masih baca dari atas apa dari bawah gitu Mas sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengharapkan kehadiran Kristus, kedatangan Kristus untuk memulihkan atau untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, menyelamatkan dari kehancuran. Yusuf dan Maria hampir rumah tangganya hancur. Tapi karena intervensi Allah, hal itu tidak terjadi. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk menciptakan keluarga yang harmonis? Yang pertama adalah miliki penguasaan diri. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ia di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di sini kita melihat bahwa Yusuf memiliki penguasaan diri. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dan dia akan menceraikan secara diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Yusuf, hatinya ini istri atau calon istrinya sudah keterlaluan. Dia belum pernah apa-apain. Kok tiba-tiba dia hamil dengan siapa dan lain, mungkin berkecamuk di pikirannya. Tapi kita lihat bagaimana dia menjadi orang yang memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Tidak gampang Bapak sekalian. Ya, kalau kita emosi,
Maka seringkali keputusan kita itu menjadi keputusan yang tidak benar. Kalau kita lagi marah, buat sekalian jangan ambil keputusan, pasti salah. Seringkali saya katakan seperti itu. Kalau lagi marah, jangan ambil keputusan, pasti seringkali banyak yang salah. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan kuasai diri, jadilah tenang, maka kamu bisa berdoa. Nah Bapak sekalian, ada seorang bapak yang ya emosian begitu ya. Dan hari itu hari penerimaan rapot anaknya Bapak sekalian. Kemudian begitu dia muncul, anaknya lagi pegang rapot, bapaknya tanya, "Hei, mana rapot kamu?" "Nanti pas, nanti akan saya." "Enggak, saya juga udah bisa baca rapot itu." Akhirnya, "Mana itu?" Dia ambil itu yang ada di tangannya. Kemudian dia buka. Waduh, rapotnya kok merah semua. Cuma biru satu, olahraga biru. Kemudian dia marah-marah kepada anak-anaknya. "Kamu nih anaknya dari kecil digedein. Udah gede gak bisa dikecilin." Gitu ya. Dia marah-marah kepada anak-anak. Dan akhirnya, "Kenapa rapotnya sampai kayak begini?" "Pak, sabar. Itu bukan rapot saya." Lalu dia keluarkan rapotnya dari tasnya. Kemudian, "Nih rapot saya." Dia lihat namanya betul, nama anaknya. Terus dia buka, "Ih, rapot kamu 89, bagus-bagus ya." Terus akhirnya, "Lah yang tadi itu rapot siapa itu tadi? Kamu kasih sama Bapak?" "Bukan, kemarin saya lagi bersih-bersih nemu rapotnya Bapak." Rupanya rapotnya Bapak waktu masih kecil Bapak sekalian. Seringkali Bapak sekalian, kalau kita emosi, ya kita tidak bisa menguasai diri, kita bisa lakukan hal yang buruk yang merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu biar kita memiliki keluarga yang harmonis sesuai dengan tema kita di tahun ini. Biar Allah juga menyelamatkan keluarga. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah merindukan hal itu terjadi. Lembaga yang pertama kali Allah ciptakan dalam dunia ini adalah keluarga. Dia lihat Adam seorang diri nggak baik. Dia lihat gorila di sana nggak cocok buat Adam. Dia lihat monyet di sana nggak cocok buat Adam. Dan akhirnya Adam dibikin tidur lalu dibentuklah seorang wanita. Dan akhirnya di situ dibangunlah sebuah keluarga. Jadi Allah sangat konsen kepada keluarga. Bahkan mujizat pertama yang Allah kerjakan pun pernikahan di Kana, air anggur habis dan Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan rindu keluarga kita. Di hari Natal ini menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Dan kita harus memiliki komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Kalau yang pertama tadi penguasaan diri, yang kedua memiliki komunikasi yang baik. Ayat 19. Tidak suka mencemarkan nama orang. Efesus 4 ayat 29 gunakan kata-kata yang baik buat sekalian. Ingat kebutuhan komunikasi wanita itu lebih banyak. Ya, dikatakan wanita itu sehari harus menghabiskan perkataannya itu 15.300 kata. Sedangkan pria cuma 7.420 kata per hari. Nah Bapak sekalian, seorang suami harus mengerti kalau istrinya itu mesti harus banyak ngomong. Ya mungkin dari terbit matahari sampai pada masuknya cerewet aja begitu Bapak sekalian ya. Tapi itu kebutuhan seorang wanita. Berkata-kata banyak Bapak sekalian. Bayangkan, kadang-kadang suami gak ada waktu, sedikit waktu. Di kantor udah capek, katanya istrinya, "Gimana Pak ini?" Cuma begitu dong Bapak sekalian. Wanita ngomong terus dan wanita itu butuh didengarkan. Kadang-kadang gak perlu jawaban, butuh didengerin. Dia ngomong aja sudah puas Bapak sekalian. Karena kita harus belajar memuji. Kita lihat di sini Yusuf melakukan hal itu. Dia tidak mau mencemarkan nama orang. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka orang banyak. Nah Bapak Ibu sekalian, hal ini juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian bagaimana menciptakan keharmonisan keluarga? Yang ketiga adalah miliki hati yang bersyukur. Selanjutnya klik ya, memiliki hati yang bersyukur. Yang ketiga. Nah Bapak sekalian, Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku
bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai hari ini sekarang segala keturunanku akan menyebut aku berbahagia. Jadi kita harus menjaga hati kita tidak gampang curiga, Bapak sekalian. Ya, kita harus selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersyukur, bukan hati yang curiga. Seringkali keluarga ini punya hati yang curiga. Suami istri lagi tidur begitu, tiba-tiba HP istrinya bunyi. Langsung suaminya bangun, istrinya masih tidur. Kurang ajar nih, siapa nih malam-malam berani ngubungin istri saya. Dia lihat begitu, tulisannya beautiful. Wah beautiful, wah kurang ajar, bangun istrinya. Siapa nih orang yang ngubungin kamu nih? Kok malam-malam gini bilang beautiful? Istrinya sambil ngantuk-ngantuk, "Pak, baca yang betul, itu baterai full." Kan jauh bos kan beautiful sama baterai full. Karena kita kurang mengucap syukur, adanya kita curiga, seringkali terjadi seperti itu. Tapi itu keluarga yang ada di Papua Utara sana ya, bukan di sini Bapak sekalian. Saya lihat di sini keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga yang memiliki hati yang bersyukur, keluarga-keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, dan keluarga yang memiliki penguasaan diri. Nah Bapak sekalian, Allah menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Kemudian yang kedua, ini lebih penting dari yang pertama. Yang kedua, Allah menyelamatkan keluarga dari dosa. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat di sini masalah utama dalam kehidupan manusia adalah dosa. Dan dosa ini tidak dapat diselesaikan oleh siapapun Bapak sekalian. Kita tahu bahwa kita semua sudah berbuat dosa. Karena apa? Karena dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa. Dia sudah jatuh dalam dosa dan akhirnya kita memiliki sifat dosa itu. Dan kemudian kita melakukan perbuatan dosa. Dan untuk keselamatan manusia bebas dari dosa ini, tidak ada cara lain. Harus ada penggantinya yang menanggung dosa. Dan yang menanggung dosa ini harus punya syarat yang luar biasa, yaitu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau yang menanggung dosa orang yang berdosa, ya kita semua nggak usah ditanggung dosa, kita orang berdosa semua. Tapi perlu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dari Sabang sampai Merauke, ada manusia? Ada. Adakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Itu kemudian. Dan satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa adalah Allah sendiri. Untuk menebus dosa manusia harus dengan manusia juga. Dan inilah yang menjadi pergumulan luar biasa. Bagaimana caranya supaya dosa kita bisa diampuni. Dan satu-satunya syarat adalah harus ditebus oleh orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan yang tidak pernah berbuat dosa adalah Allah sendiri. Allah kalau dia turun sebagai kealahannya maka enggak dapat menyelesaikan dosa. Karena yang harus menyelesaikan dosa adalah manusia. Dan akhirnya turunlah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia 100% manusia, 100% Allah. Nah Bapak sekalian, bagaimana Tuhan berkata bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihukum. Sedangkan Allah tidak mau menghukum manusia kalau bisa. Bagaimana dia bisa hal itu melakukannya? Nah Bapak sekalian ada satu cerita, coba klik nah di sini Bapak sekalian. Mungkin udah pernah dengar atau pernah baca cerita mengenai Jenderal Samilah. Nah Bapak sekalian, Jenderal Samilah ini ya pada abad 20
di Rusia pemimpinnya itu pemimpin yang otoriter, pemimpin yang galak. Sehingga banyak aparat, banyak ya orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Makanya raja atau Jenderal Samilah ini dia melarikan diri dengan beberapa prajurit ke hutan. Nah, begitu di hutan Bapak sekalian, mereka bawa perbekalan dan lain sebagainya dikumpulkan di situ, mereka latihan perang. Nanti kalau mereka sudah terampil perang, mereka akan serbu, kudeta. Ya, dan akhirnya Bapak sekalian, waktu mereka di dalam hutan itu, persediaan makanan yang dikumpulkan sering berkurang. Ada yang mencuri. Wah, ini gak boleh seperti ini. Kalau sampai makanan terus dicuri, ini gak akan cukup, kita belum terampil untuk perang, kita sudah kehabisan makanan. Kemudian diturunkanlah sebuah peraturan. Siapa saja tidak peduli, anak-anak, orang dewasa, orang tua yang mencuri makanan akan dihukum cambuk 50 kali. Kemudian diterapkan peraturan itu, minggu-minggu pertama tidak pernah kecurian. Tapi enggak lama kemudian ada pencurian lagi, ada yang berkurang. Kemudian suatu malam ditangkaplah pencuri itu. Ternyata yang mencuri adalah ibunya Jenderal Samilah. Lalu orang bawa dia. Kita lihat nih bagaimana keputusan Jenderal Samilah. Kalau dia membiarkan ibunya enggak boleh dihukum, berarti ini jenderal tidak adil. Ngapain kita ikut dia? Ikut aja yang dulu. Pemerintah yang dulu yang kita ikut kalau sama-sama tidak adil seperti ini. Kemudian ada kata-kata yang kedua. Tapi kalau kita serahkan ini dan dia harus dihukum cambuk. Kita lihat berarti Jenderal Samilah nggak punya kasih. Nah Bapak sekalian, ternyata antara hukuman dan kasih itu bisa bertemu lewat pengorbanan. Kemudian tatkala ibunya dibawa, Al-Gojo sudah siap untuk mencambuk 50 kali. Orang-orang berkata sudah terjadi 2 blok nih. Kita lihat Jenderal Samilah ini punya kasih apa enggak. Kita lihat Jenderal Samilah ini punya keadilan apa tidak. Di tengah-tengah ketegangan seperti itu, tiba-tiba Jenderal Samilah tampil ke depan. Jangankan 50 kali dicambuk, 5 kali dicambuk aja mungkin sudah akan mati ibu saya. Kemudian dia mencopot jubah kebesarannya. Kemudian dipakaikan kepada ibunya. Dan akhirnya dia menyerahkan diri, silahkan cambuk saya. Dan akhirnya Jenderal Samilah dicambuk 50 kali. Jenderal Samilah adil? Adil. Jenderal Samilah penuh kasih? Jadi antara kasih dan keadilan bisa bertemu lewat pengorbanan. Dan inilah tujuan Allah datang dalam dunia ini. Jadi hari ini kita bersyukur, kita merayakan hari kelahirannya, tapi juga kita merayakan hari kematiannya lewat perjamuan kudus. Komplit loh buat sekalian hari ini. Ya, semua nubuatan tentang Kristus sudah digenapi, tinggal satu yang belum. Tentang kedatangannya sudah digenapi di hari Natal. Tentang kematiannya sudah digenapi lewat Jumat Agung. Kebangkitannya naik ke surga. Tinggal satu yang belum digenapi. Dia akan datang ke dalam dunia ini. Dan bukan sebagai bayi lagi. Tapi sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, Tuhan berkata dia tidak binasa. Melainkan boleh hidup yang kekal. Setiap hukuman setiap dosa harus dihukum. Tidak ada yang lewat dari hukuman. Tapi Allah melihat manusia dan dia mengasihi manusia. Tidak ada cara lain. Dia sendiri harus datang ke dalam dunia ini. Dan menyerahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Menyerahkan dirinya. Mengorbankan dirinya. Supaya manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Jadi kita bersyukur di bulan Desember ini. Tuhan mengasihi kita. Selain kita memperingati hari kelahirannya, kita memperingati hari kematiannya, dan kita menantikan kedatangannya. Dan keselamatan sudah menjadi jaminan dalam kehidupan kita.
Amin. Sementara orang dunia mencari keselamatan, Bu sekalian. Banyak orang yang menunjukkan jalan selamat. Jalan selamat lewat ini, jalan selamat lewat ini, jalan selamat lewat ini. Tapi kita bersyukur kepada Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan. Bukan menunjukkan jalan, akulah jalan, dia sendiri. Jalannya untuk sampai di sorga. Amin. Karena dia dari sorga, dia yang tahu jalan ke sorga. Amin. Kalau Bapak Ibu mau ke Pacitan, saya tahu jalan ke Pacitan. Karena saya dari Pacitan. Yesus dari sorga. Dia yang tahu jalan ke sorga buat Bapak Ibu saya sekalian. Dan dia tidak menunjukkan jalannya. Dia memproklamirkan diri, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Ya, tetangga kita berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Setiap hari 5 kali berdoa. Bahkan sampai di kuburan dibacakan juga, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, Bu sekalian. Kita bersyukur punya Kristus. Kita bersyukur dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai sorga, tak seorang pun sampai Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kita bersyukur, kita semua sudah percaya kepada Kristus, amin. Kita punya jaminan keselamatan, amin. Oleh sebab itu kalau memuji Tuhan sukacita, ya, memuji Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan merindukan ya di hari Natal ini dengan tema nasional. Kehadiran Kristus menyelamatkan keluarga dari kehancuran, menyelamatkan keluarga dari dosa. Biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan setiap kita, membangkitkan setiap kita untuk menyambut Natal, bahkan memasuki tahun yang baru. Kalau dirinya sendiri, ia telah berkorban buat kita. Apalagi kebutuhan, keperluan kita, Allah tetap akan memberkati kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak sekalian tetap semangat, tetap sukacita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Amin. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita tidak pernah yatim piatu dalam dunia ini, tapi Allah menyertai kita. Kalau dosa, masalah terbesar dunia sudah diselesaikan. Masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus buat sekalian. Kita ingat, ini bukti kasih Tuhan kepada kita. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan emas, perak dan apapun yang kita punyai. Seperti Jenderal Samilah tadi, nggak ada cara lain untuk membuktikan keadilan dan kasih itu. Harus mengorbankan diri. Dan kita ingat Kristus telah mengorbankan dirinya supaya kita tidak mengalami kehidupan yang binasa, Bapak sekalian. Tapi Tuhan janjikan kepada kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita, boleh mendorong kita makin mengasihi Tuhan, kita makin melayani Tuhan. Segalanya telah diberikan bagi kita. Dan kita pun akan memberikan yang terbaik juga buat Tuhan kita yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak sekalian. Kalau ada di antara kita yang masih punya pergumulan, kita masih